Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi kami pada media pembelajaran yaitu Google Site. Nah, yang pertama itu saya akan memperkenalkan partner saya dalam diskusi kali ini. Yang pertama itu ada Putu Nanda, yang kedua Lulu Morafa, saya sendiri, yang ketiga ada Diana, keempat ada Muhammad Aji Nuryadi, kelima ada Widya Sulasmi, yang keenam ada Andi Nur Insani, dan ketujuh ada ketujuh ada Kirana Zara, yang ke-8 ada Nirmala. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan bagaimana cara penggunaan Google Site. Yang pertama itu kepada Saudari Andi Nur Insani, saya persilahkan. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu Google Site terlebih dahulu. Google Site adalah sebuah layanan milik Google yang memfasilitasi pengguna dapat memiliki website dengan mudah dan praktis. Mudah dan praktis karena layanan Google bisa diakses dengan akun Google, sehingga semua data dapat disimpan di Google Drive. Google Site memungkinkan kita membuat interaktif online yang menarik. Siswa kita bisa mengombinasikan teks, gambar, video dalam satu media sehingga bisa disebut sebagai multimedia yang interaktif. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara membuat Google Site. Kak Lulu bisa jadikan Kak dulu host. Ya. Yang web Andi Nur Insani. Sudah. Nah, sebelum kita membuat Google Site, kita harus mempersiapkan semua bahan terlebih dahulu, di mana bahan-bahan tersebut yaitu terdapat foto profil, gambar materi, ikon, dan materi atau bahan ajar. Ketika semua bahan tersebut sudah tersedia, maka kita dapat membuat Google Site. Pertama-tama kita buka Google Chrome, lalu buka Google Drive. .google.com. Nah, setelah Google Drive terbuka, pertama-tama kita harus membuat terlebih dahulu folder agar mudah didapatkan dengan mengklik tanda tambah baru, folder baru,
klik nama folder, yaitu di sini saya memberi nama folder kelompok 2 multimedia strategi pembelajaran. Google Site. Klik buat. Setelah itu kita buka folder yang sudah kita buat, yaitu kelompok 2 multimedia strategi pembelajaran Google Site. Setelah folder tersebut terbuka, kita membuat Google Site dengan mengklik baru di pojok kiri atas, klik lainnya, lalu klik Google Site. Nah, inilah tampilan awal Google Site. Di sini saya akan membuat judul dari materi, yaitu akuntansi keuangan, tetapi saya ingin menghapus header-nya, lalu menambahkan teks, klik sisipkan, kotak teks, lalu beri judul yaitu akuntansi keuangan. Di sini teksnya dapat kita ubah dengan mengklik di atasnya, yaitu teks tersebut juga dapat diubah ukuran fontnya. Setelah itu kita menambahkan subjudul dengan mengklik kotak teks kembali, lalu klik subjudul yaitu cara asik belajar akuntansi keuangan kelompok 2. Kita sesuaikan font dan hurufnya sesuai dengan keinginan kita. Nah, setelah itu kita beri tema, klik gaya 3, lalu dapat disesuaikan warnanya dengan mengklik tema, pilih warna yang diinginkan. Misalnya di sini saya memberi warna hijau. Selanjutnya, klik sisipkan kembali. Lalu saya ingin menambahkan icon. Di sini saya menggunakan 4 icon. Jika ingin menambahkan icon, bisa di copy paste dengan mengklik icon tersebut, lalu klik kanan,
Ctrl C, lalu Ctrl V. Lakukan hal yang sama sampai dengan 4 icon. Nah, icon di sini saya ingin mengecilkannya, dapat dikecilkan dengan menarik dari bawah ke atas. Lakukan hal yang sama dengan 6 icon tersebut. Nah, setelah icon tersebut sudah berjejer dengan rapi, kita tambahkan gambar pada icon tersebut. Diklik tanda tambah, upload, kita cari gambar yang sudah disiapkan. Di sini yang pertama kita tambahkan ikon tujuan. Setelah itu klik teks tujuan. Sesuaikan font yang diinginkan. Selanjutnya kita klik tanda tambah, upload, ikon materi. Lalu tambahkan teks materi. Sesuaikan yang diinginkan. Selanjutnya tambahkan ikon video. Tambahkan teks video, lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Selanjutnya ikon evaluasi. Tambahkan teks evaluasi. Selanjutnya ikon daftar pustaka. Tambahkan teks daftar pustaka. Terakhir ikon profil.
Lalu tambahkan profil. Setelah itu tambahkan copyright di bawah, tambahkan footer. Klik copyright. Copyright di sini misalnya saya memberi copyright 2022 kelompok 2 strategi dan media pembelajaran bidang studi akuntansi. Sesuaikan teks dan font yang diinginkan. Lalu tambahkan tema, warna bagian, pilih gaya 3. Selanjutnya kita akan mengisi dari tujuan tersebut. Kita klik. Pertama-tama kita harus mengaktifkan ikon tujuan, materi, video, evaluasi, daftar pustaka, dan profil. Dengan mengklik halaman muka, kita klik tambah. Klik nama halaman, yang pertama ada tujuan, selesai. Selanjutnya ada materi. Selanjutnya ada video. Evaluasi. Daftar pustaka. Dan profil. Klik selesai. Tunggu dulu guys, kenapa ini hilang ki ikonnya? Nggak apa-apa Jin dipotong kah? Nggak apa-apa Jin dipotong. Oke, mengerti Mak. Astaga. Kalau tekan kita harusnya tekan kalau halaman muka. Iya. Kalau sudah mau kasih contoh satu, langsung bilang sudah semuanya begitu. Terus kalau sudah isi satu materi, kayak sudah isi bagian materi segala macam, bilang melakukan hal yang sama pada ikon-ikon tersebut. Jadi itu masuk penjelasan. Nah, Oke. Tapi tidak sampai 10 menit kayaknya. Berapa menit Mami nih? Ini berapa menit Mami? Masalah 7 menit. Lanjut dulu kau sampai selesai, nanti saya di Sumbar. Oke. Selesai. Nah, selanjutnya kita sesuaikan tujuan paling atas. Materi. Kita sesuaikan seperti ikon yang sudah dibuat.
Nah, setelah itu kembali ke halaman muka. Pertama, kita mengisi ikon tujuan dengan mengklik tujuan. Tambahkan subjudul dengan mengklik sisipkan kotak teks. Mengklik tujuan pembelajaran. Selanjutnya beri tema sesuai yang diinginkan. Setelah itu kita tambahkan isi dari tujuan pembelajaran tersebut dengan mengklik kotak teks. Tambahkan tujuan pembelajaran. Kita buka file materi ajaran. Tujuan pelajaran, buka Google Site, kita paste. Sesuaikan font dan huruf yang diinginkan. Selanjutnya, setelah tujuan pembelajaran selesai, kita tambahkan materi dengan klik materi. Tambahkan subjudul dengan mengklik kotak teks. Materi pelajaran. Sesuaikan font yang diinginkan. Tambahkan tema, klik gaya 3. Selanjutnya, tambahkan materi pembelajaran dengan mengklik kotak teks. Buka kembali materi ajaran. Kita copy materi. Buka kembali Google Site, lalu paste. Selanjutnya, jika kita ingin menambahkan gambar, kita klik sisipkan gambar. Upload. Lalu cari gambar materi yang sudah disiapkan. Di sini saya menambahkan gambar materi mutasi piutang. Sesuaikan gambar yang diinginkan dengan dapat diperbesar dengan cara menarik. Nah, begitulah caranya menambahkan materi pembelajaran. Selanjutnya di sini kita menambahkan video dari materi pembelajaran. Pertama-tama kita tambahkan subjudul kotak teks. Klik video, ketik video pembelajaran. Sesuaikan font yang diinginkan. Tambahkan tema dengan mengklik gaya 3. Selanjutnya kita sisipkan video pembelajaran dengan mengklik sisipkan. Scroll ke bawah, klik YouTube. Lalu kita buka kembali materi ajaran yang
Kita copy link video yang sudah disiapkan, buka kembali Google Site, lalu paste. Cari video pembelajaran yang sudah disiapkan, lalu klik pilih. Nah, di sini kita dapat sesuaikan video tersebut dengan memperbesar atau memperkecil sesuai keinginan kita. Nah, selanjutnya evaluasi. Tambahkan subjudul dengan mengklik kotak teks. Ketik evaluasi pembelajaran. Ubah font sesuai keinginan kita. Tambahkan tema. Selanjutnya menambahkan evaluasi pembelajaran, yaitu dengan mengklik sisipkan, scroll ke bawah, cari formulir, klik formulir. Klik formulir yang sudah disiapkan sebelumnya dengan mengklik sisipkan. Nah, setelah muncul evaluasi pembelajaran, selanjutnya kita menambahkan isi dari daftar pustaka dengan mengklik daftar pustaka. Tambahkan subjudul dengan mengklik kotak teks. Klik daftar pustaka. Sesuaikan font yang diinginkan. Tambahkan tema dengan mengklik gaya 3. Selanjutnya, tambahkan isi dari daftar pustaka, yaitu tambahkan kotak teks. Buka kembali materi ajaran. Copy daftar pustaka. Buka kembali Google Site, lalu paste. Selanjutnya, tambahkan profil dengan mengklik profil. Kotak teks. Tambahkan subjudul, yaitu profil. Sesuaikan font yang diinginkan. Tambahkan tema dengan mengklik gaya 3. Selanjutnya, di sini profil kita menambahkan gambar dengan mengklik gambar, upload. Cari gambar foto yang sudah disiapkan. Setelah itu, sesuaikan gambar yang diinginkan. Selanjutnya, tambah kotak teks. Buka kembali profil, lalu paste Google Site.
Setelah tujuan materi video, evaluasi, daftar pustaka, profil, sudah terisi semua, maka kita akan mengaktifkan tombol ikon tersebut dengan cara mengklik gambar pada ikon, klik kanan, lalu klik link, gambar link, sisipkan link, pilih tujuan, lalu terapkan. Lakukan hal yang sama sampai pada profil. Setelah dikunci ikon tersebut, kita sudah dapat menggunakannya dengan mengklik publikasikan, tambahkan alamat web sesuai yang diinginkan. Misalnya di sini menambahkan alamat web kelompok 2, strategi, dan media pembelajaran. Strategi dan media. Lalu klik publikasikan. Jika berhasil, maka akan muncul kalimat situs Anda berhasil dipublikasikan. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari Saudari Andi Nurinsani tentang bagaimana cara kita menggunakan salah satu media pembelajaran yaitu Google Site. Selanjutnya pemaparan dari Saudara Muhammad Aji Nuryadi, kepadanya saya persilahkan. Dulu guys, kenapa tidak mau layar besar? Malas selesai kalau begini. Ya, jingan. Aku share screen dulu baru masuk ke. Kasih jadi host dulu. Belum bisa, host disable participant screen sharing. Oke. Terus. Terus share nih dong. Iya, ada nih. Mulai menangis. Oke, terima kasih atas kesempatannya moderator. Nah, kan saya Muhammad Aji Nuryadi. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan dari
media pembelajaran yang ada. Nah, di sini tadi telah dijelaskan oleh Saudari Andi Nurinsani terkait cara pembuatan, cara pengisian ikon-ikon, dan cara mempublikasikan link yang ada pada Google Sites di sini. Nah, dapat kita lihat tampilan yang ada di layar Anda. Di sini ada beberapa icon, ada 6 icon. Yang pertama ada icon tujuan, ada icon materi, ada icon video, ada icon evaluasi, icon daftar pustaka, dan icon profil. Nah, di sini akan menjelaskan apa saja isi yang terdapat dalam icon tersebut dan cara penggunaan dari icon tersebut. Nah, setelah pembelajaran, otomatis pada rencana pembelajaran terdapat tujuan pembelajaran. Setelah itu ada materi dan ada tambahan pembelajaran yaitu video sebagai tambahan media pembelajaran. Dan selanjutnya setelah media pembelajaran ada evaluasi penilaian. Kemudian setelah itu ada daftar pustaka sebagai bahan referensi kita. Dan setelah itu yang terakhir ada profil dari pembuat dari media pembelajaran Google Sites ini. Nah, kalian untuk membuka icon-icon tersebut, kalian bisa mengklik icon pada gambar di sini, atau kalian bisa mengklik tulisan pada template yang ada di atas sini. Nah, contoh saya akan membuka icon tujuan dari pembelajaran akuntansi keuangan 2. Nah, di sini tertampil pada layar PowerPoint Anda yaitu tujuan pembelajaran yang berisi tujuan pembelajaran dari materi yang ada pada kelompok 2. Nah, setelah itu jika ingin kembali, kalian bisa klik halaman muka kembali. Dan dia akan otomatis kembali ke template awal. Setelah itu kita akan membuka materi pembelajaran yang akan kita bahas. Nah, di sini ada materi pembelajaran yang telah disusun oleh kelompok 2, yaitu pengertian kas kecil, ada akuntansi piutang, dan ada piutang wesel, ada persediaan barang dagang, dan ada utang lancar. Nah, dan ada utang lancar. Setelah itu jika ingin kembali ke halaman muka tinggal klik halaman muka. Nah, untuk tambahan media pembelajaran di sini kami buatkan icon untuk video, di mana icon video ini berisi link pembelajaran materi berbasis video, di mana kalian bisa mengklik untuk membukanya dan menonton video tersebut agar kalian lebih paham terkait materi yang kita bahas. Nah, setelah itu kita kembali ke halaman muka. Nah, untuk penilaiannya di sini kami ada icon evaluasi. Nah, pada icon evaluasi di sini berisi pembahasan atau soal yang akan diberi kepada peserta didik untuk dikerjakan dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan untuk menjadi bahan evaluasi dan bahan penilaian oleh seorang guru. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang telah dibuat dari kelompok 2 dan pertanyaan di sini via Google Form. Jadi untuk menjawabnya tinggal mengisi biodata, setelah itu tinggal menjawab atau klik option yang ada pada Google Form tersebut. Setelah itu dikirim. Kemudian untuk kembali ke halaman muka tinggal diklik saja. Kemudian kita masuk ke daftar pustaka di mana referensi atau bahan materi yang diambil dari kelompok 2 berasal dari daftar pustaka tersebut, di mana ada Dewi Widyasari dan kawan-kawan tahun 2016 dengan judul Modul Guru Pembelajaran Paket Keahlian Akuntansi SMK Akuntansi Keuangan 1. Penerbit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Kemudian ada Sinaga T dan Dolok Saribu A tahun 2012 dengan judul Akuntansi Keuangan Menegah Kota Medan, penerbit Galasibot. Kemudian untuk melihat profil dari pembuat media pembelajaran, di sini kita ada icon profile. Nah, icon profile di sini berisi profil dari si pembuat media pembelajaran. Salah satu contoh di sini apabila kita menjadi seorang guru mata kuliah atau mata pelajaran, di sini kita mengisi profil beserta foto yang kita tampilkan dengan beberapa biodata tambahan. Nah, tapi di sini kerja kelompok, tugas kelompok dari kelompok 2 untuk mengisi mata kuliah strategi pembelajaran. Maka dari itu di sini ada beberapa profil dari anggota kelompok dari kelompok 2. Ada Muhammad Ajim Radisa sendiri, Andi Nur Insani, Kiran Azhara, Nirwana, Putunanda, Ulu Muarafa, dan Nirmala dan Widya Sulasmi. Nah, jadi inilah beberapa profil dari buat materi pembelajaran. Nah, mungkin cukup sekian, saya kembalikan ke moderator untuk pembahasan materi ini. Sekian. Baik, terima kasih kepada Saudara Aji Muryadi yang telah memaparkan sedikit tambahan untuk bagaimana cara kita menggunakan Google Site. Terus selanjutnya kita masuk kepada materi. Yang pertama itu kepada Saudari Putunanda, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya.
Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas mengenai materi pertama yang kita tampilkan tadi di layar Google Sheet, yaitu mengenai akuntansi kas kecil. Nah, adapun beberapa bagian dalam akuntansi kas kecil itu ada pengertian kas kecil. Kas kecil merupakan dana yang dibutuhkan segera dalam jumlah yang kecil dan kegiatan yang sering terjadi. Dalam pengelolaannya ada dua sistem pencatatan yang digunakan, yaitu yang pertama sistem dana tetap atau inflation fund system dan sistem dana tetap fluctuation fund system. Yang kedua itu ada pencatatan kas kecil, sistem dana tetap dan sistem dana tetap. Dalam sistem dana tetap yang mendebet perkiraan kas kecil pada saat pembentukan dana, sedangkan pada sistem dana tidak tetap dia akan langsung berubah saat digunakan. Yang ketiga ada pemeriksaan saldo kas kecil. Dalam pemeriksaan atau pengawasan saldo kas kecil, baiknya dilakukan secara rutin maupun secara tiba-tiba, karena dalam penggunaannya itu kas kecil itu penggunaannya sering terjadi. Jadi secara pemeriksaan itu harus dilakukan secara berkala. Nah, yang keempat itu ada selisih kas kecil. Nah, dalam selisih kas kecil itu ada merupakan di mana perhitungan fisik lebih besar daripada perhitungan pencatatan oleh perusahaan sendiri. Maka dari itu akan terjadi hal-hal berikut, yaitu satu, jumlah yang diterima atau yang diparkan lebih atau besar. Dua, kehilangan kas kecil akibat kekeliruan pencatatan. Tiga, adanya uang palsu. Empat, adanya kesalahan pencatatan dalam jurnal. Dan lima, ada sebab-sebab lain atas kekeliruan para pekerja itu sendiri. Jika tidak ditemukan penyebab terjadinya selisih kas kecil, maka pencatatan kas kecil akan dilakukan sebagai berikut, yaitu dengan menggunakan kas overage, dengan menggunakan kas shortage, dan dengan dibuat jurnal koreksi. Mungkin sekian materi pertama dari saya itu tentang kas kecil. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudari Putu Nanda yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kepada Saudari Nirmala, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, saya akan melanjutkan yaitu akuntansi piutang, di mana piutang atau tagihan adalah hak atau tuntutan kepada pihak lain baik perseorangan maupun bidang usaha yang mengakibatkan adanya penerimaan kas di masa yang akan datang sebagai akibat atas penyerahan barang atau jasa yang dilakukan saat ini. Yang kedua ada klasifikasi piutang, di mana diklasifikasikan antara lain yaitu yang pertama ada piutang usaha, yang kedua ada piutang wesel, yang ketiga ada piutang lain-lainnya. Berikutnya ada pencatatan dana mutasi piutang usaha ke kartu piutang, di mana kartu piutang merupakan pencatatan akuntansi berupa buku pembantu yang berisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap pelanggannya. Selain kartu piutang, ada beberapa pencatatan akuntansi lain yang menjadi sumber pencatatan kartu piutang, yaitu yang pertama ada jurnal penjualan yang dimana digunakan untuk mencatat timbulnya piutang karena adanya penjualan kredit. Yang kedua, jurnal umum digunakan untuk mencatat pengurangan piutang karena adanya return penjualan dan piutang yang dihapus. Dan yang ketiga ada jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat pengurangan piutang karena adanya pelunasan piutang. Itulah materi yang saya bawakan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita kembali ke Saudara Muhammad Aji Nuryadi untuk menyampaikan materinya. Ya baik, terima kasih moderator. Di sini akan menjelaskan materi terkait akuntansi piutang. Nah, di sini ada piutang wesel. Pengertian dari piutang wesel dan promise. Piutang wesel atau notes receivable yaitu piutang yang didukung oleh janji tertulis atau kesanggupan untuk membayar secara tertulis. Janji tertulis itu dapat berupa wesel ataupun promise, di mana ditinjau dari sisinya wesel dan promise mempunyai perbedaan yang mendasar, di mana promise adalah surat perjanjian tertulis tentang kesanggupan pihak debitur membayar sejumlah tertentu kepada kreditur pada saat yang telah ditetapkan atau ditentukan bersama. Sedangkan wesel adalah surat perjanjian tertulis yang berdasarkan perintah dari pihak kreditur atau penarik kepada pihak debitur atau tertarik yang membayar jumlah tertentu pada tanggal yang telah ditetapkan. Nah, pada umumnya wesel dapat diterbitkan karena tiga hal. Yang pertama yaitu karena hal peminjaman uang, yang kedua karena hal penjualan kredit, dan yang ketiga karena hal pengalihan utang atau piutang menjadi wesel. Yang akan terlibat di surat wesel ada tiga, yaitu pihak penarik atau kreditur, bank, dan pihak tertarik atau debitur. Bank di sini adalah sebagai perantara pengiriman dan transfer uang atau dana yang terjadi pada kegiatan piutang wesel atau promise.
Sekian, saya kembalikan ke moderator untuk lanjutan materi di tanggal esok. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Widya Sulasmi, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Yang kedua yaitu pengelompokan WESEL. Jika ditinjau dari segi waktu, WESEL dibagi dalam dua kelompok. Yang pertama itu WESEL harian, yaitu WESEL atau promes yang jatuh temponya dinyatakan secara harian. Yang kedua itu WESEL bulanan, yaitu WESEL atau promes yang jangka waktunya dinyatakan secara bulanan. WESEL ini jatuh tempo pada tanggal yang sama dengan tanggal pembuatannya satu periode berikutnya. Jika dalam bulan jatuh tempo tidak ada tanggal yang sama dengan tanggal pembuatannya, maka tanggal terakhir pada bulan jatuh tempo merupakan tanggal jatuh temponya. Misalnya tanggal pembuatan WESEL 31 Mei, jatuh tempo 1 bulan kemudian, maka jatuh tempo pada tanggal 30 Juni. Jika ditinjau dari segi pembungaan WESEL dibagi menjadi dua. Yang pertama itu WESEL berbunga, yaitu WESEL tidak menyebutkan suatu tingkat bunga tertentu sehingga nilai WESEL saat jatuh tempo sama dengan nilai nominalnya. Kemudian yang kedua, WESEL berbunga, yaitu WESEL yang menyebutkan suatu tingkat bunga tertentu Gimana, Saudara Widya? Gimana dengan Saudari Widya? maaf jaringanku. Baik, saya lanjut. Yang kedua itu WESEL berbunga, yaitu WESEL yang menyebutkan suatu tingkat bunga tertentu sehingga nilai WESEL pada saat jatuh tempo adalah sebesar nilai nominal ditambah dengan bunga selama jangka waktunya. Bunga WESEL harus dibayar antara tanggal penerbitan sampai dengan tanggal jatuh tempo. Adapun rumus bunga WESEL yaitu jangka waktu dikali tingkat bunga dikali dengan nilai nominal WESEL. Kemudian yang ketiga itu ada pendiskontoan WESEL. Surat WESEL atau promes adalah surat berharga yang memiliki kekuatan hukum sehingga dapat dipindahtangankan atau dijual kepada pihak lain, bank atau lembaga keuangan lainnya. Sebelum jatuh tempo, yang biasanya disebut pendiskontoan WESEL. Dari pengalihan surat WESEL tersebut, pemilik WESEL akan menerima pelunasan WESEL sebesar nilai jualnya. Besarnya bunga diskonto dihitung dari persentase bunga atas dasar nilai jatuh tempo. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari Widya Sulasmi. Selanjutnya itu penyampaian materi dari Saudari Kirana Azahra. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya yaitu materi persediaan barang dagang. Nah, yang pertama di sini yaitu pengertian persediaan di sini merupakan sejumlah barang jadi, bahan baku, dan barang dalam proses yang dimiliki
perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau diproses untuk lebih lanjut. Yang kedua yaitu klasifikasi persediaan. Klasifikasi persediaan berdasarkan PSAK nomor 14 ada 3, yaitu yang pertama, persediaan yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan normal. Yang kedua yaitu persediaan yang ada dalam proses produksi. Dan yang ketiga yaitu persediaan yang masih berbentuk bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi. Berdasarkan jenis usahanya, persediaan juga dikelompokkan menjadi 2 bagian, di mana yang pertama yaitu persediaan yang dimiliki perusahaan dagang adalah persediaan barang dagang. Yang kedua yaitu persediaan yang dimiliki oleh perusahaan industri yang meliputi yang pertama yaitu persediaan bahan baku dan bahan pembantu. Yang kedua persediaan barang dalam proses atau PDB, dan yang ketiga yaitu persediaan barang jadi. Yang ketiga yaitu ada sistem pencatatan persediaan. Persediaan perusahaan dicatat dan diakui sebesar harga belinya, bukan harga jualnya. Nah, di sini akun-akun tersebut akan dijumlahkan di akhir periode ketika menghitung harga pokok penjualan, tetapi pada dasarnya persediaan barang dagang harus dicatat sebesar harga belinya, di mana yang pertama yaitu ada sistem periodik atau fisik, di mana sistem pencatatan persediaan periodik atau fisik adalah sistem pencatatan persediaan di mana perusahaan tidak setiap saat mencatat mutasi persediaan, baik kuantitas maupun biayanya pada akun persediaan. Yang kedua yaitu sistem perpetual. Sistem pencatatan persediaan perpetual adalah sistem pencatatan persediaan di mana perusahaan akan mencatat setiap mutasi atau arus keluar masuk persediaan barang, baik kuantitas ataupun biayanya pada akun persediaan. Itulah materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Saudari Kirana Zahra. Selanjutnya itu yang terakhir dari pemaparan materi dari Saudari Nirwana. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi yang terakhir yaitu utang lancar. Yang pertama, pengertian utang lancar. Berdasarkan jangka waktu jatuh temponya, utang dapat dikelompokkan ke dalam utang lancar dan utang jangka panjang. Yang pertama, utang lancar. Utang lancar adalah utang yang dibayar dalam waktu satu siklus operasional atau kurang dari 1 tahun pada tanggal neraca. Kemudian utang jangka panjang adalah utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Kemudian yang kedua, jenis-jenis utang lancar. Adapun jenis utang lancar yaitu utang usaha, wesel bayar atau utang wesel, di mana utang wesel digolongkan yaitu jumlah uang yang harus dibayarkan kepada kreditur pada tanggal yang telah disepakati. Kemudian yang keempat, karakteristik utang lancar. Karakteristik utang lancar ada 5, yaitu yang pertama, kewajiban ada karena transaksi masa lalu. Yang kedua, kewajiban akan dilunasi pada masa yang akan datang. Yang ketiga, kewajiban dapat diukur dalam jumlah satuan uang atau dapat ditaksir jumlahnya. Kemudian yang keempat, kredit dan jatuh tempo, keduanya diakui dan dapat ditentukan. Kemudian yang terakhir, tidak ada hak untuk membatalkan atau melepaskan diri dari kewajiban tersebut. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari Saudari Nirwana. Sekaligus materi terakhir yang disampaikan oleh teman diskusi saya. Adapun kesimpulan dari presentase dari kelompok 2 yaitu salah satu media pembelajaran yaitu adalah Google Site, yang mana media pembelajaran interaktif berbasis website yang dimana siswa mampu menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran akuntansi. Dan di sini juga kita mengambil salah satu materi tentang akuntansi, yaitu mengenai akuntansi kas kecil, akuntansi kas
kas bank, akuntansi piutang, akuntansi persediaan, dan akuntansi hutang jangka pendek, serta penerapannya secara benar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat kepada kita semua. Saya Lulu Morafa selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.